Ada ulama Suriah namanya Ali Tontowi, almarhum Syekh Ali Tontowi menulis kitab kecil saja sholat khusyuk. Katanya ada 5 langkah. Yang pertama, wuduknya jangan ngomong. Hadis sahih tentang wuduk jangan ngomong. Jadi ketika wuduk itu hadis riwayat Ibnu Majah, saat air masuk ke mulut maka iktikat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk. Air waktu membasuh muka keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Air menyiram tangan keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Air mengusap kepala keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki. Makanya jangan cerita waktu wudhu. Ini sekarang kita lihat di toilet orang wudhu sambil buka. Kan gua udah ngomong kemarin jangan. Tapi lu gak ngerti kan akhirnya kayak gitu kan. Makanya khusyuknya rusak. Kita ikuti saja sunnah ini. Nah, selesai wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat, yang kedua nggak boleh tasbih. Tasbih menjalin jari jemari sambil membunyi keretak. Tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Makanya dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Bro, gimana? Ntar sore jadi main futsal. Subhanallah. Nah, yang ketiga, ketika azan berkumandang, apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau orang ngomong sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. As-Suyuti itu ngomong. Dia ngomong bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsirnya 2. Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain, Jalalain bukan jalan lain. Yang kedua Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa kitab Imam As-Suyuti? Kata muridnya Ad-Daudi 500 juz kitabnya. Hafalan hadisnya berapa? Dia ngaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku nemu hadis lebih dari itu, aku akan hafal juga. Jadi kalau ada orang yang nggak nerima pendapat Imam Suyuti, ini orang error. Gurunya cuman hafal 3 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun kalau laptopnya hidup. Habis baterai hilang hadis. Dia pegang, ini Suyuti yang ngomong, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama, jaga wudhu. Yang kedua, jangan tasbih. Yang ketiga, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, ini mesti dijawab. Setelah itu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, anak-anak muda yang baru tobat belum hafal gerak-gerak kena yang mulut. 4, engkau mesti membaca. Qiraah dengan mutola'ah beda. Qiraah baca buku mulutnya bergerak, qiraah namanya. Sedangkan mutola'ah mulutnya diam. Kalau ada orang baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi, ayat-ayat cinta, diam, itu namanya mutola'ah. Tapi Quran bukan mutola'ah, qiraatul Quran, baca, bukan mutola'ah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya diam, itu bukan baca Quran, itu namanya mutola'atul Quran. Qiraah mulut bergerak. Datang orang bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya,
Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, karena rahangnya bergerak. Oh, kalau begitu kuat Pak Ustaz. Tidak, dia sekedar hamsah. Beda dengan waswasah. Waswasah kedengaran ke telinga. Alladzi hamsah didengar telinga sendiri. Maka bacaan sholat. Maka saya heran kalau ada orang sholat Allahu Akbar. Sholat itu belum bergerak. Kelima, fahami bacaan. Sekarang ada pula yang mengajarkan sholat diterjemahkan. Oh tidak, bukan diterjemahkan, difahami saja. Sama seperti orang pertama belajar bahasa Jawa. Pertama-pertama dia hafal, tapi setelah lama tidak diterjemahkan lagi. Atau bahasa Inggris tidak diterjemahkan, dia sudah otomatis. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Jangan kamu terjemahkan. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tidak. Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 ini kita jaga, siapkan cawannya, maka Allah akan menurunkan kekhusyuan. Boleh jadi yang ngomong ini, yang ngajarkan anak-anak mudaku, boleh jadi kau lebih khusyuk daripada ustadz yang ceramah, karena hatimu lebih bersih, karena makananmu lebih halal, engkau jauh dari syubhat, masalah kekhusyuan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari dirimu. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya ibadah. Hukumnya milih orang yang korupsi gimana Pak Ustaz? Inna sam'a wal basar wal fuad. Gunakan 3 alat yang diberikan Allah. Dengar baik-baik bagaimana track record orang ini. Sudah kau dengar baik-baik? Ya. Mata, lihat baik-baik. Pandang balehonya, sama enggak dengan wajah aslinya? Kalau balehonya aja udah nipu pakai Photoshop, berarti pencitraannya luar biasa. Dengar, pandang, tapi mata menipu. Al-Imam Al-Ghazali melihat tongkat di tepi sungai bengkok. Tongkat di tepi sungai bengkok. Loh kok bengkok? Begitu dicabut, lurus. Ternyata mata menipu. Mata tertipu. Ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Nurani. Disebut dengan hati nurani. Nur, hati yang diberikan Allah, cahaya. Kalau engkau tidak bercahaya hatimu gelap, maka tanyalah kiai-kiai, ulama-ulama yang hatinya bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Bercahaya hati mereka. Tanya kiai, ustaz, jangan tanya Ustaz Somad. Ustaz Somad hatinya pun gelap juga. Tanya kepada alim, tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada kiai. Jadi gunakan 3 potensi. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati. Hatimu tidak bercahaya, pinjam. Ada hamba-hamba Allah, kalau engkau duduk dekat mereka, kau ingat Allah. Kalau kau lihat wajah mereka, kau ingat Allah. Saya kalau ngelihat Ustadz Somad, ingat YouTube. Somad jauh. Ada ulama-ulama
Ketika kita lihat dia menetes air mata kita, ingat kita kepada Allah karena zuhudnya, karena waraknya, karena makan halalnya. Nah, maka tanya kepada dia, kira-kira Kiai saya pilih yang mana? Langsung kiainya coblos nomor, ada pilih. Waria banyak di wilayah, bagaimana menegurnya Pak Ustadz? Tangkap Satpol PP. Gimana kami bisa menangkap waria Pak Ustadz? Buat perda, peraturan daerah nomor 1, waria tidak boleh keliaran, ditangkap. Satpol PP bisa bertindak kalau ada payung hukum. Nama payung hukumnya perda. Yang membuat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Jamaah. Makanya merubah kerumunan menjadi kekuatan. Di mana letak kerumunan kita? Gerakan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Siap berkerumun, siap punya kekuatan, siap pilih pemimpin terbaik. Takbir. Mirip Habib Rizik kan? Oleh sebab itu maka jangan cuman ramai tabligh akbar. Bagaimana kerumunan berubah menjadi kekuatan. Ini baru langkah pertama kerumunan. Tapi jangan sampai kerumunan ini seperti buih di tepi pantai, seperti pasir di tepi pantai, seperti buih di tengah lautan yang tak bermakna. Maka harus ada kerumunan berubah menjadi kekuatan ekonomi. Belanja ke 212 mat, belanja ke kita mat, belanja ke somat. Dan kemudian pilihan politiknya juga ingat, kita akan memilih 6 DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat, DPR RI, DPD presiden dan wakil presiden. Ini kampanye politik ini. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut orang, tidak pernah menyebut siapapun, tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Kalau ada yang tersinggung, ya memang sakit hati aja.